Halo semua, perkenalkan nama saya Rayhan Fadila Alain, RP 126. Eh, saya hari ini akan menjelaskan laporan praktikum mata kuliah Sistem Basis Data modul ke-6. Kita lanjut saja ke soalnya. Di sini kita akan membuat database KRIT yang dimana sudah disediakan di sini sudah ada tabel-tabelnya, yaitu pertama ada vehicle, user, rental, transaction, dan ketiga itu saja, yang dimana di soal ini yang pertama ini kita disuruh untuk menginput data-data ini ke dalam MongoDB-nya, ke dalam database di MongoDB. Pertama kita masuk ke database-nya dulu, yaitu KRIT lalu NLP. Oke. Ini tinggal insert menu aja sebenarnya. Pertama yang vehicle dulu, bla bla bla, lanjut ke yang user, yang ketiga yang rental, dan yang terakhir ada transaction. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 2 ini, tim operasional ini mencari kendaraan yang berpotensi menjadi armada prioritas. Jadi di sini kita harus mencari kendaraan dengan kriteria. Yang pertama, statusnya bukan maintenance. Yang kedua, penumpang minimal 5 orang. Yang ketiga, tahun produksinya rentang dari tahun 2020 hingga 2024. Terus yang terakhir, brand termasuk Toyota, Honda, atau Hyundai. Nah, ini ada urutannya dahulu, yaitu dari yang tahun produksinya terbaru dahulu hingga yang terlama, lalu menampilkan brand, model, tahun, dan status terkini. Di sini kita menggunakan command find db vehicle find, yang dimana current statusnya selain yang maintenance. Lalu passenger capacity-nya minimal 5 orang. Terus tahun produksinya rentang waktu dari 2020 hingga 2024. Lalu brandnya hanya Toyota, Honda, atau Hyundai. Oke, untuk di urutinnya menggunakan elemen ini, dan hasilnya yaitu ada yang dari ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat.
udah sesuai dengan tahun keluarannya. Oke, lanjut. Ini kurang lebih sama kayak yang tadi, cuman beda di bagian kriterianya aja. Pertama, kriterianya itu kapasitas penumpangnya minimal 7 orang, tahun kendaraannya berada rentang 2018 sampai 2024, status kendaraannya bukan maintenance. Lalu untuk memenuhi kriterianya, ya, vehicle segment family. Di sini kita mengupdate kurang lebih untuk menambahkan kendaraan yang tergolong untuk family atau keluarga gitu lah. Nah, lalu kita tampilkan seperti biasa, bedanya yang family aja. Lalu keluar, yaitu ini Toyota Avanza, Mitsubishi Pajero, Suzuki R3, dan Wuling Almas. Lanjut ke nomor 4. Ini kurang lebih disuruh menghapus transaksi yang tidak valid, yaitu ketika kondisinya status transaksi bukan paid dan atau total transaksi kurang dari Rp 800.000. Oke. Di sini berarti kita menghapus berapa di collection yang transaction, yaitu ini tadi yang paid dan yang kurang dari 800. Lalu kita ini buat melihat hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada yang 400.000, ini yang 1,5, ini 1,2, 1,3, 1,1, 7. Ini dan semuanya ya udah tergolong paid. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 5 ini kurang lebih membuat laporan dari setiap brand yang kendaraannya dia dipakai gitu. Jadi setiap brand itu kendaraannya terpakai berapa dalam waktu itu. Lalu juga diurutkan dari yang terbanyak hingga yang terdikit. Kurang lebih seperti ini, yaitu ID-nya yang green, total kendaraannya, dan urutan kurang lebih. Sini hasilnya yaitu yang paling banyak adalah Toyota, yang kedua adalah Honda, sisanya disusul yang lainnya yaitu satu gitu.
untuk ini menampilkan pendapatan yang sudah statusnya paid, yang diurutkan dari yang terbesar atau yang dari sampai yang terkecil, yang dimana ini terbagi menjadi dua, yaitu kris dan transfer. Pertama, ini dicari transaksinya yang sudah paid. Lalu ini mencari metode pembayarannya, lalu menjumlahkan total transaksinya, lalu diakhiri diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk hasil screenshotnya seperti ini, yang dimana kris memiliki pendapatan lebih banyak ketimbang yang transfer. Lanjut, soal terakhir. Ini kurang lebih disuruh membuat riwayat transaksi dari usersnya, yang dimana harus menampilkan nama pelanggan, terus metode pembayaran, lalu total transaksi sama status transaksi. Dan di sini tampilkan hanya field tersebut tanpa menampilkan underscore ID. Ini diambil dari folder yang users, lalu diambil ID usersnya sama usersnya, yang dimana diubah dianggap diperumpamakan sebagai user data. Lanjut, dibuat komennya, yaitu pertama nama pelanggan, yaitu user data tadi yang full name-nya, lalu metode pembayaran, pay method, total transaksi, yaitu total transaction, status transaksi, transaksi session. Lanjut, ini hasil screenshotnya, dimana nama pelanggannya, metode pembayarannya, total transaksi, dan status transaksi. Dan sini semuanya sudah tergolong paid. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.